warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Wahyuningsih, Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2017 Universitas Mataram. Di sini saya akan memenuhi tugas hukum acara Mahkamah Konstitusi kelas B1. Permasalahan yang akan saya sampaikan di sini yaitu tentang pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Pasal 55 Nomor 24 Tahun 2003. Jadi, sistem peraturan perundang-undangan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai peraturan atau suatu rangkaian unsur-unsur hukum tertulis yang saling terkait, pengaruh-mempengaruhi, dan terpadu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan, maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka mencegah konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan konstitusi, kehendak rakyat, dan cita-cita demokrasi. Bahwa fungsi peradilan Mahkamah Konstitusi tidak hanya memutus suatu perkara, melainkan juga berfungsi membatasi kekuasaan mayoritas dan mengawasi proses politik agar berjalan di koridor konstitusi. Dalam keadaan seperti ini, terlihat jelas constitutional review bermakna pemahkotaan atau crowning rule of law. Tapi, upaya pemahkotaan itu sering dicederai oleh lapisan mayoritas. Ini adalah bahwa peradilan tidak hanya berfungsi sebagai organ pemutus, tetapi juga berperan secara pasif membatasi kekuasaan politik kelompok terbesar. Itu sebabnya majority rule kerap menempatkan peradilan sebagai ancaman potensial bagi kebijaksanaan negara yang dicanangkan oleh mereka. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi juga adalah untuk menguji dan membatalkan atau to set aside tindakan organ undang-undang apabila diyakini tidak konsonan dengan konstitusi. Tapi, fakta menunjukkan bahwa putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi sering tidak direspon positif oleh organ tersebut. Bahkan, putusan final tidak jarang memperoleh tantangan sengit dari segelintir aktor-aktor negara non-yudisial. Di beberapa negara, kondisi ini cenderung mempresentasikan krisis konstitusional. Baik, di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang masalah tersebut. Jadi, keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan kenegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Sesuai dengan pasal 55 nomor 24 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dalam menafsirkan frasa dihentikan dalam pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengujian masih dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi. Jadi, hal yang demikian seharusnya Mahkamah Agung melakukan penundaan pemeriksaan atau frasa dihentikan menjadi ditunda. Jadi, dengan ditundanya pemeriksaan di Mahkamah Agung akibat undang-undang yang menjadi dasar pengujian di Mahkamah Konstitusi, maka perlu menunggu adanya putusan di Mahkamah Konstitusi. Jadi, apabila ada sebuah pengujian terhadap sebuah produk undang-undang, tidaklah langsung bisa dimasukkan di dalam lembaran negara apabila belum disahkan. Baik, langsung saja saya akan memberikan saran tentang permasalahan tersebut. Di sini, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang memang perlu diketahui oleh masyarakat. Kita tahu sendiri, masyarakat di NTB, khususnya di Lombok itu sendiri, banyak masyarakat yang masih awam terhadap hukum. Jadi di sini saya pribadi mengajak masyarakat untuk lebih memahami apa itu
peraturan perundang-undangan dari berbagai sosialisasi yang ada dari pemerintah. Menurut saya, kita sebagai masyarakat, ketika pengujian terhadap undang-undang telah dilakukan dan belum disahkan, janganlah kita sebagai masyarakat langsung menyimpulkan sebuah keputusan secara mentah-mentah. Kita juga harus tahu kenapa undang-undang itu diuji dan apa tujuan perundang-undangan itu diuji. Masyarakat dan juga pemerintah harus lebih memahami situasi seperti ini. Dan apabila undang-undang itu memang belum pasti disahkan, maka undang-undang itu tidak bisa dimasukkan ke dalam lembar negara atau ke dalam peraturan pemerintah. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.